Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, untuk hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran seperti biasa, yaitu praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Ya, kita melanjutkan pertemuan minggu lalu. Kira-kira nanti sebelum kita review materi, kita terlebih dahulu berdoa dulu. Silakan, ada yang memimpin salah satu untuk berdoa. Coba yang tampak Raka. Raka minta tolong dipimpin doa Raka. Sebelum mulai pelajaran, marilah berdoa dulu. Berdoa selesai. Baik, terima kasih sudah memimpin doa ya. Untuk selanjutnya, Bu Rosi lihat di sini untuk daftar kehadiran sudah tampak ada Jingga, Nabila, Nadila. Oke, ada yang tidak masuk. Tadi ada beberapa Niken, HP-nya rusak. Kemudian ada Putri yang izin sakit. Oke ya. Harapannya kita selalu menjaga kesehatan karena memang pembelajarannya mau nggak mau daring seperti ini, tetapi tetap semangat belajar. Baik anak-anak, sebelum kita ke materi jurnal penyesuaian pada hari ini, kita melanjutkan yaitu mengenai jurnal penyesuaian. Kira-kira masih ingat nggak materi minggu lalu tentang apa? Neraca saldo. Oke, neraca saldo ya. Coba dilihat di sini neraca saldo. Ada yang bisa menjelaskan ke Bu Rosi, mengingatkan kembali ke teman-teman, neraca saldo itu apa ya? Neraca saldo apa ya? Iya, siapa? Nadila. Neraca saldo apa? Pengertian dari neraca saldo atau dikenal dengan trial balance merupakan salah satu tahapan dalam akuntansi yang semestinya disusun setelah pemostinan jurnal umum dan buku besar. Oke, baik. Terus ada lagi pendapat yang lain? Neraca Saya Bu Titis. Neraca saldo adalah lembar kerja yang disiapkan secara manual atau otomatis oleh sistem akuntansi yang mencantumkan semua akun dari buku besar pada akhir periode akuntansi. Baik, ada lagi yang mau berpendapat? Naila Bu. Naila, gimana Naila pendapatnya tentang neraca saldo? Neraca saldo adalah alat untuk menguji apakah transaksi perusahaan sudah dicatat pada akun yang benar dan apakah jumlah yang dicatat sudah sesuai dengan nilai transaksinya. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi memang mengapa hari ini kita mempelajari jurnal penyesuaian dan mengapa harus mereview materi? Karena materi minggu lalu tidak lepas dari materi hari ini. Jadi masih berhubungan. Baik, sudah tepat sekali. Selanjutnya kita akan ke materi hari ini yaitu jurnal penyesuaian. Tetapi sebelum itu, Ibu akan menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran. Ibu share dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Pada kesempatan kali ini anak-anak, kita melanjutkan pembelajaran kita akan melanjutkan mengenai materi jurnal penyesuaian. Ini Ibu sudah menyiapkan materinya ya, medianya, PowerPoint. Di sini sudah Ibu kemas. PowerPoint-nya tidak hanya visual saja ya, di mana kalian bisa melihat, tetapi juga sudah ada
suaranya. Sebelum kita Nah, nanti tinggal suaranya kalian dengarkan sehingga bisa kalian mungkin sambil beraktivitas gitu ya, makan gitu kan. Belajar itu kan tidak harus paneng kan gitu. Bisa sambil makan tetapi masih mendengarkan materi yang akan Bu Rosi sampaikan ya. menganalisis Nah, ini terkait dengan jurnal transaksi penyesuaiannya. untuk Ini perusahaan contohnya jasa. untuk audionya sekilas. Untuk kemampuan keterampilan 4.4 melakukan pencatatan transaksi penyesuaian untuk perusahaan jasa. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi berbagai macam transaksi penyesuaian. Yang kedua, menganalisis akun-akun yang perlu disesuaikan untuk perusahaan jasa. Yang ketiga, menyusun jurnal penyesuaian menggunakan suatu pendekatan dengan perhitungan yang tepat. Baik, untuk pengertian, jurnal penyesuaian Adalah penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode. Untuk fungsi yang pertama, menetapkan saldo catatan akun buku besar, perkiraan akun real yang terdiri dari harta, kewajiban, dan modal menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Fungsi kedua, akun nominal yaitu yang terdiri dari akun pendapatan dan beban dapat diakui menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Jadi sama-sama nanti dapat mencerminkan saldo yang sebenarnya. Perlu dicatat ya, adapun akun-akun yang harus kita lakukan penyesuaian. Yang pertama, perlengkapan. Yang kedua, beban dibayar di muka. Ketiga, beban yang masih harus dibayar. 4, pendapatan diterima di muka. 5, pendapatan yang masih harus diterima. 6, penyusutan aktiva tetap. 7, kemungkinan piutang tak tertagih. Kita akan membahas satu demi satu. Akun yang pertama yang akan kita lakukan penyesuaian adalah perlengkapan. Perlengkapan di sini mengandung arti bahwasanya pemakaian perlengkapan, yaitu bagian dari harga beli perlengkapan yang telah dikonsumsi atau dipakai selama periode akuntansi. Contoh ilustrasi. Diketahui perlengkapan dalam penyesuaian ya di neraca saldo sebesar 15 juta. Sedangkan pada saat persediaan perlengkapan pada akhir periode, perlengkapannya masih ada atau tersisa seharga 10 juta. Dari ilustrasi di atas diminta untuk menyusun jurnal penyesuaian dan perhitungannya. Bagaimana jurnal penyesuaiannya? Diketahui di soal bahwasanya neraca saldo untuk perlengkapan 15 juta. Ternyata selama satu periode ini mengalami pemakaian ya, dan tersisa saldo perlengkapan 10 juta. Maka jurnalnya muncullah yang namanya beban perlengkapan. Ketika beban ini bertambah, maka di sebelah debit. Maka jurnalnya beban perlengkapan sebelah debit sebesar 5 juta dan perlengkapan di sebelah kredit sebesar 5 juta. Karena perlengkapan di sini mengalami pengurangan atau pemakaian sehingga lama-lama nilainya habis berkurang ya. Untuk hasilnya dari mana 5 juta? Dari 15 juta neraca saldo awal, kemudian ternyata perlengkapannya masih tersisa 10 juta, sehingga 15 juta dikurangi 10 juta, hasilnya 5 juta. Penyesuaian yang kedua, beban dibayar di muka. Artinya, beban yang sudah dibayar, tapi beban tersebut merupakan beban untuk masa yang akan datang. Contoh ilustrasi, dalam neraca saldo suatu perusahaan, asuransi dibayar di muka menunjukkan saldo 3.600.000.
Jumlah tersebut dibayarkan pada tanggal 1 Maret 2015 selama 3 tahun. Bagaimana jurnal penyesuaian yang harus kita buat dan perhitungannya? Ingat bahwasanya beban dibayar di muka ini beban yang sudah dibayar di awal. Kita biasa sebut dengan DP gitu ya. Nah, beban di sini ini untuk masa yang akan datang. Sehingga jika di soal diketahui asuransi dibayar di muka, maka jurnalnya gantung pendekatannya apa di sini. Apabila pendekatannya harta, maka muncullah beban asuransi. Beban bertambah sebesar 1 juta. Kalau beban bertambah maka posisinya di debit. Kemudian asuransi dibayar di muka awalnya kan 3 juta sudah dibayarkan 1 Maret sampai 31 Desember. Nah, kita tentukan berdasarkan pendekatan apa. Kalau pendekatannya di sini harta, maka jurnalnya bebannya di sini bertambah ya, beban asuransi bertambah 1 juta. Kemudian asuransi dibayar di muka ini kan awalnya kan 3.600.000. Karena sudah dibayarkan menggunakan beban dibayar di muka, maka berkurang sehingga di kredit. Mengapa hasilnya 1 juta? Ingat di soal kita mulai pembayarannya 1 Maret sampai dengan akhir periode 31 Desember. Berarti 10 bulan. 10 bulan untuk berapa tahun? Pembayaran sewa ini, pembayaran asuransi ini 3 tahun, ada 36 bulan. Maka 10/36 kali 3.600.000 di soal. Ketemunya hasilnya 1 juta. Kita lanjutkan ke akun ketiga, beban yang masih harus dibayar. Beban ini yang sudah menjadi kewajiban tetapi belum dicatat atau belum dibayar. Contoh ilustrasinya, diketahui akhir periode ada 4 karyawan belum menerima gaji 2 juta masing-masing karyawan. Maka jurnal penyesuaiannya karena ini belum membayar perusahaan, maka beban ketika bertambah di sebelah debit, beban gaji. Karena ini perusahaan harusnya sudah membayar gaji, belum dibayarkan, muncul utang. Utang bertambah di sebelah kredit, utang gaji. Sama-sama jumlahnya 8 juta. Karena ada 4 karyawan, 1 karyawan 2 juta. Mudah sekali ya. Jadi beban bertambah, utangnya bertambah. Yang keempat, pendapatan diterima di muka. Artinya pendapatan yang sudah diterima, tetapi ini pendapatannya untuk yang akan datang. Contohnya, selama 3 bulan, 3 juta yang diterima, tetapi kenyataannya ya, pada tanggal 31, baru 1 juta yang diterima sebagai pendapatan. Maka jurnal yang dibuat, sewa diterima di muka, karena kita menerima di muka, dan ini sebagai pendapatan. Pendapatan atas apa? Sewa. Pendapatan bertambah di sebelah kredit. Berapa jumlah uang yang diterima? 1 juta. Padahal 3 juta, yang 2 juta belum kita terima. Ya. Penyesuaian yang kelima, pendapatan yang masih harus diterima. Artinya pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum dicatat atau belum diterima. Contohnya, Bengkel Cahaya pada tanggal 30 April menerima jasa dari pelanggan 1.500.000 secara kredit. Berarti jurnalnya piutang usaha bertambah di sebelah debit ya, karena kredit berarti kita belum menerima uang, padahal ini sudah menjadi hak perusahaan. Kemudian ini pencatatannya sebagai pendapatan ketika nanti uangnya sudah diterima. Pendapatan bertambah di sebelah kredit 1.500.000. Untuk penyusutan aktiva tetap yang keenam ya, artinya ini setiap penurunan aktiva tetap, kita akan mengalami yang namanya penurunan nilai. Umur ekonomisnya akan semakin turun. Contohnya di sini peralatan awalnya 3 juta, setelah digunakan bertahun-tahun menyusut 10%. Karena ini penggunaan peralatan atau peralatannya kita gunakan, nilainya semakin turun, maka menjadi beban penyusutan peralatan. Sebesar berapa? 3 juta dikalikan 10%, 300.000. Beban penyusutan peralatan muncullah yang namanya akun akumulasi penyusutan peralatan. Ini sebagai pengurang ya, maka di sebelah kredit. Beban bertambah di sebelah debit.
Yang terakhir penyesuaian yang ke-7, piutang tak tertagih. Ini jika muncul piutang tak tertagih maka harus dilakukan penghapusan piutang. Ya, contohnya diketahui penyisian penghapusan piutang tak tertagih, katakanlah piutangnya awalnya 100.000. Pelanggan ini sudah mengatakan saya pailit, saya bangkrut, saya tidak mampu membayar. Oke lah, bagi perusahaan kita hapus. Kita sudah melakukan penghapusan. Ternyata di bulan Agustus si pelanggan itu datang mau membayar piutangnya, padahal kita sudah hapus. Maka kita lakukan pencatatan penyesuaian beban kerugian piutang 100.000, cadangan kerugian piutang 100.000. Ini jurnal ketika ada piutang tak tertagih. Jadi beban kerugian piutang dan cadangan kerugian piutang. Nanti kalau untuk penghapusannya baru dibalik. Tapi karena ini baru pencatatan saja, maka jurnalnya demikian. Demikian, ya. Untuk materi atau media yang sudah Ibu sampaikan, untuk lebih jelasnya bisa kalian download ya. Ini linknya ada di sini ya. Cukup diklik kemudian kalian download. Seperti itu, mudah sekali sehingga bisa dipelajari kapan saja dan di mana saja, baik secara mandiri maupun secara kelompok. Ini untuk materi jurnal penyesuaian ya. Untuk selanjutnya kita ke diskusi. Coba dilihat di depan, ini ada soal yang sudah Ibu siapkan ya, untuk didiskusikan bersama-sama secara kelompok. Ini soal neraca saldonya, kalian sudah download kan? Kemudian ini ada soalnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Kemudian kalian juga sudah untuk selanjutnya silakan kalian berdiskusi. Mulai dari sekarang waktunya. Ya, kelompok 1 dulu boleh, kelompok 2 dulu siapa yang siap kita diskusikan dulu, tapi gantian karena di sini sayang, ini kan kita kan pakainya kan daring sehingga kalau suaranya muncul semua, bicara semua nanti kita nggak terdengar. Jadi gantian ya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya setelah kalian mendengarkan pemaparan mengenai materi terkait dengan jurnal penyesuaian pada hari ini ya. Kemudian kita akan melanjutkan mengenai diskusi ya. Diskusi untuk soal kemarin juga sudah Ibu share, silakan nanti kalian diskusikan bersama kelompok ya. Adapun soal sudah Ibu siapkan, bisa dilihat di tampilan depan. Ini soal neraca saldonya. Kemudian ini untuk soal diskusinya. Kelompok 1 ada 2 soal, kelompok 2 juga 2 soal, kelompok 3 2 soal, dan kelompok 4 2 soal. Silakan waktu diskusi mulai dari sekarang. Gantian ya, karena ini memang modelnya daring, jadi nanti diskusinya gantian. Kelompok berapa dulu yang siap? Katakanlah kelompok 1 dulu yang siap, berarti diskusi dulu, yang lainnya berarti lewat WhatsApp atau boleh lewat chat di kolom Google Meet ini. Silakan untuk berdiskusi. Untuk kelompok 1, saya diskusi sekarang. Her awal. Tadi soalnya soalnya nggak ada. Soalnya oke, boleh saya tampilkan ya. Oke, silakan. Nomor 1 kan diketahui perlengkapan yang kesulitan adalah 100.000. Itu semuanya gimana, Dep? Beban perlengkapan masuknya di depan. Bukan, aku tuh kurang paham Bu Aul. Kan itu
diketahui perlengkapan yang tersisa, bukan yang sisa kan? Itu diketahui tadi kan diketahui perlengkapan yang tersisa 600.000. Kayaknya beban perlengkapan debit, benar nggak? Iya. Perlengkapannya di kredit. Enggak, yang perlengkapannya debit. Perlengkapannya yang debit. Ini hasilnya. Oh iya, beban perlengkapan debit. Itu hasilnya 800.000 dikurangi sama 600.000. Terus nanti hasilnya 200.000. Iya. Beban perlengkapan debit, kreditnya perlengkapan. Yuk, nomor 2. Diketahui gaji yang belum dibayar sebesar 3.600.000. Itu penyesuaiannya gimana, Dep? Beban gaji. Beban gaji di mana? Beban gaji di debit. Di debit. Berarti yang kreditnya itu utang gaji. Nah, menurutku ngono sih. Senilai 3.600.000. Ya. Jadi deal ya itu ya, beban debitnya beban gaji, kreditnya utang gaji. Utang gaji. SSO. Oke, kelompok 1 sudah ya. Kemudian ada yang sudah siap kelompok lain? Boleh kelompok 2 dulu, 3 atau 4 begitu. Kelompok 1 jangan lupa nanti dicatat ya di kolomnya ya, yang lembar jawab ya, untuk jurnal penyesuaiannya nanti sebagai laporan untuk presentasi kelompok. Ya, siapa yang sudah siap sayang? Kelompok 2 tadi, siapa kelompok 2? Suaranya Rizky. Kelompok 3 dulu boleh Oh, nggak, Bu? boleh, silakan. Soal sudah ada soal? Udah ya? Belum. Oke, Bu Rosi tampilkan. Yang lainnya memperhatikan ya. Karena ini biasanya sering keluar jurnal penyesuaian. Oke. Kelompok 3. Silakan. Rizky kelompok 4, Bu. Rizky kelompok 4. Oke. Sama siapa tadi? Ada Alvareja ya? Saya. Oh iya. Sama saya. Oke, silakan dilanjutkan. Oh iya, soalnya Bu. Soal, oke. Kelompok 4 ya. Oke, silakan. Ada Salon Ayu 30 April menerima jasa. Silakan. Ya, kita nomor satunya gimana, V? Salon Ayu pada tanggal 30 April 2020 menerima jasa dari pelanggan sebesar 1.500.000 secara kredit. Itu gimana ya? Berarti kan piutang usahanya bertambah ya. Terus pendapatan kalau piutang usaha bertambah kan di debit, ya nggak sih? Oh, terus? Kreditnya pendapatan jasa, soalnya kan itu pendapatannya bertambah di kredit. Oh, jadi piutangnya di debit, pendapatnya di kredit. Ya. Nominalnya 1.500.000, ya enggak sih? Oh, benar. Yang nomor 2 gimana? Aku kurang paham yang nomor 2. Yang nomor 2 kan soalnya piutang terhadap pelanggan sebesar 100.000.
dihapuskan pada bulan Februari 2017 dan ternyata pelanggan membayar utangnya pada bulan Agustus 2017. Ya. Jadi debitnya beban kerugian piutang, kreditnya cadangan kerugian piutang, enggak benar? Oh, bener. Kayaknya sih gitu. Terus nominalnya berapa? Nominalnya, bentar. Kamu udah ngitung nominalnya belum? Kalau aku ngitungnya sih 100.000, bener gak sih? Ya kayaknya ya benar 100.000 sih. Ya, udah Bu, kelompok 1 Bu. Oke, Kelompok 4. oke. Berarti tinggal kelompok 2 ya. Kelompok 2 silakan Indana. Kelompok 2, soalnya mana Bu? Oke, Bu Rosi tampilkan ya. Diketahui perlengkapan yang terpakai atau sudah digunakan 400.000. Berarti perlengkapan di debit, beban perlengkapan di kredit. Benar nggak teman-teman? Ya, benar. Perlengkapan di debit, beban perlengkapan di kredit. Nominalnya 2.750.000. Bener gak? Ya, benar. Ya. Nomor 2 menerima pendapatan sewa untuk 2 tahun sebesar 3 juta diterima tanggal 1 Agustus 2017. Berarti pendapatan sewa di debit, sewa dibayar di muka di kredit sebesar 2.750.000. Dev, bener gak? Del? Ya. Kelompok 2 sudah Bu. Oke, kelompok 2. Coba. Ini yang nomor 1 jawabannya apa? Perlengkapan di debit, beban perlengkapan di kredit. Besarnya? 2.750.000. Dari mana itu? 2.950? 5/24 dikali 3 juta. Nanti kita bahas ya. Untuk yang kelompok 3. Perhitungan sewa dibayar di muka senilai 1.200.000 untuk jangka waktu 3 bulan dan terhitung mulai tanggal 2 Juni 2018. Ini gimana ya jurnalnya? Ya, sama teman-teman. Teman-teman kelompoknya siapa sayang? Ketika sama Nabila siapa? sama Ninda. Oke, Nabila mana Nabila? Ayo, ada sewa. Sewanya itu tadi untuk 3 bulan ya. Ayo, didiskusikan coba. Nanti Bu Rosi tetap bimbing. Kameranya nyalain Nabila, Rika. Coba Bu Rosi mau lihat wajah kalian. Oke. Yuk, silakan Gimana teman-teman? Ya, dijawab. Ayo, udah Bu Rosi kasih kuncinya ya. Berarti Beban sewanya di debit, sewa dibayar di mukanya di kredit. bebannya kenapa di debit? Karena masih ada beban, Bu. Karena masih beban. Oke. Berarti bebannya bertambah ya. Bebannya bertambah. Setuju enggak Nabila? Ya, setuju. Bebannya Ya, setuju. Oke, bebannya bertambah, kemudian muncul, kalau bebannya bertambah berarti muncul apa? Akun apa? Sewa dibayar di muka. Itu. Dasarnya seperti itu. Nabila bisa ya? Oke, jumlahnya berapa sayang? Sebesar 400.000, Bu. Nah. Terus yang nomor 2? Yang nomor 2 penyusutan. Yang nomor Penyusutan peralatan 100.000. Jurnalnya?
beban penyusutan peralatan, sama akumulasi penyusutan peralatan. Besar itu ya. Baik, terima kasih untuk diskusi per masing-masing kelompok ya. Mohon untuk selanjutnya kita akan bahas dan kita presentasikan. Yang lainnya mendengarkan karena ini materi kita sering keluar ya, apalagi nanti materi ini akan berkelanjutan di mapel yang lain seperti komputer akuntansi seperti itu. Sehingga mohon untuk fokus meskipun kita pembelajarannya daring ya, tetap kalian fokus, kita relax, tidak usah sepaneng gitu. Kalau memang ada yang belum paham, bolehlah ditanyakan ke Bu Rosi. Oke, untuk selanjutnya sesi tanya jawab ya. Sesi sebelum tanya jawab, sesi presentasi ya, memaparkan. Nanti ada tanya jawab tentunya. Ibu selalu welcome atas pertanyaan-pertanyaan kalian jika memang kalian masih ada unek-unek. Presentasi tiap kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Silakan dipresentasikan. Kelompok berapa dulu yang siap? Kameranya dinyalakan, kemudian perkenalan kelompoknya siapa saja, dikenalin ke teman-teman begitu. Nah, lama kan gak tatap muka, siapa tahu temennya lupa. Ayo. Atau ada juga yang mungkin teman dekat. Gak apa-apa kan, buat motivasi, buat semangat belajar. Yang penting tidak mengganggu prestasi. Yuk, siapa yang mau mempresentasikan dulu kelompok berapa? Kami Bu, kelompok 1. Oke, kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Saya Aulia. Ada Debbie ya, ada Rismaya juga. Oke, silakan. Jadi hasil dari diskusi kelompok kami itu yang pertama, dari soal pertama, debitnya itu beban perlengkapan, kreditnya perlengkapan. Senilai 200.000. Dapat 200.000 dari 800.000 dikurangi. Untuk soal yang pertama, itu debitnya beban perlengkapan, kreditnya perlengkapan. Senilai 200.000. Dapat dari 800.000 dikurangi 600.000. Untuk soal yang nomor 2 itu debitnya beban gaji, kreditnya beban gaji senilai 3.600.000. Itu ya. Ada tambahan lagi dari teman kelompoknya? Sudah deal? Beban perlengkapan debit, kreditnya perlengkapan, soal nomor 1. Soal yang nomor 2 beban gaji, debit ya, kreditnya utang gaji, nominalnya tadi sudah dipaparkan 200.000 dan yang soal nomor 2 3.600.000. Sudah fix kelompok 1? Ya, Bu. Oke, lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 tadi siapa? Bentar Bu, belum Bu. Oh, belum. Oke, kelompok 3 dulu ya. Kelompok 3 ya. Rika, Yes. kelompok 3 Rika. Iya, Bu. Silakan. Saya kelompok 3, saya Rika Intania dan teman-teman saya Nabila dan Nindi akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke. Nomor 1, beban sewa debit. Sewa dibayar di mukanya kredit sebesar 400.000. Didapat 400.000 dari 1.200.000 dibagi 3 bulan. Yang nomor 2, beban penyusutan peralatan sebesar 100.000, akumulasi penyusutan peralatan sebesar 100.000. Oke, karena memang di soal sudah jelas sekali ya. Terima kasih atas paparannya, cantik ya. Satu kelompok. Oke, kelompok 4 dulu. Kelompok 2 masih OTW ya. Oke, enggak apa-apa, dilanjutkan untuk finalnya kelompok 2. Kelompok 4, Rizky Wahyu Evita Sari. Kami kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, piutang usaha berada di debit, pendapatan jasa berada di kredit sebesar 1.500.000. Yang kedua, beban kerugian piutang
berada di debit, cadangan kerugian piutang berada di kredit sebesar 100.000. Ada tambahan dari teman-teman kelompok? Apa sudah fix? Rizky sudah fix? Sudah, Bu. Kemudian Devi sudah fix? Delviana? Udah ya? Oke, kelompok 2 sudah siap? Sudah, Bu. Oke, silakan. Oh, ini Devi maju, Devi. Oke. Devi, silakan presentasi untuk kelompok 2. Dibantu ada siapa aja? Ada Delviana, ada Indana atau siapa? Ada Alvareja, silakan. Waktu Bu Rosi silahkan. Perkenalkan, nama saya Tiana dari kelompok 2 mempresentasikan satu itu perlengkapan di debit, beban perlengkapan di kredit senilai 2.750.000. Yang nomor 2, pendapatan sewa di debit, sewa dibayar kembali kredit dengan nilai 2.750.000. Wajahnya Devi ketutupan, Mbak, agak kameranya diturunin. Nah, cantik ternyata. Berapa tadi? 2.375.000. Dari mana? Dari 5/24 dikali 3 juta. Oke, terima kasih atas paparan semua kelompok, luar biasa sekali. Saatnya Ibu untuk meluruskan dan memberikan penyemangat. Jika memang jawabannya sudah tepat, mohon untuk ditingkatkan kembali dan setidaknya dipertahankan ya. Karena nanti di dalam soal itu selalu dikombinasikan atau selalu dirubah ceritanya ataupun angkanya, transaksinya. Tetapi cara mengerjakannya sebetulnya sama. Ya. Jika masih ada yang mungkin kurang teliti, muncul kekeliruan seperti itu ya, tidak usah berkecil hati, kita tetap belajar. Nanti Bu Rosi selalu membimbing kalian semuanya ya, dan tentunya membetulkan kalian sehingga pemahaman kalian bisa lebih sempurna lagi dan lebih menguasai lagi gitu. Oke ya, kita bahas ya. Untuk soal kelompok 1, nomor 1, beban bertambah ya. Di sini karena pemakaian perlengkapan maka muncul beban perlengkapan. Ingat, ketika kita proses catatan atau cara mengkredit ataupun mendebit akun ya, beban bertambah selalu di debit. Beban perlengkapan bertambah. Apa yang berkurang? Karena di sini muncul pemakaian perlengkapan, makanya perlengkapannya berkurang. Kalau berkurang perlengkapan berarti posisinya di kredit ya, sebesar 200.000. Dari mana? Awalnya perlengkapan 800.000, ternyata setelah digunakan satu periode tersisa 200.000 ya, tersisa 600.000 ya, maka yang menjadi beban berarti sebesar 200.000. Oke, yang kedua, beban gaji bertambah. Beban ya, kreditnya utang gaji. Mengapa utang dikredit? Karena utangnya bertambah gitu. Besarnya sesuai dengan di soal 3.600.000. Kelompok 1 tadi jawabannya sudah tepat ya. Sudah demikian ya. Oke. Kelompok 2. Soal yang pertama, karena di sini diketahui perlengkapannya yang terpakai, berarti kita nggak perlu mengurangkan, ya sudah langsung perlengkapan ya. Perlengkapannya yang terpakai atau yang sudah terpakai berarti ya, yang sudah ini berarti yang jadi hartanya. Perlengkapan, debit, beban perlengkapan sejumlah dengan yang ada di soal, karena ini mencatat perlengkapan yang masih ada di gudang. Harta yang selama kita gunakan tersisanya sebesar itu, ya sudah berarti perlengkapannya berapa yang diketahui di soal. Soal yang kedua, pendapatan sewa, debit, sewa diterima di muka. Kalau kita menyewa itu kan kadang-kala membayar DP ya, bayar uang muka kan. Lah sewa diterima di mukanya karena sudah dibayarkan berarti kan berkurang di kredit. Nah, pendapatannya juga semakin berkurang kan begitu ya. Nah, makanya di debit. Besarnya 5 bulan. 5
5 bulan tadi kan, Oktober, November, sebelumnya Agustus ya, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Per 2 tahun, 24 bulan, kalikan sewanya berapa? 3.625.000. Berarti ini yang menjadi pendapatan terhadap sewa diterima di muka 3 juta dikurangi 625.000, 2.375.000. Ini juga kelompok 2 luar biasa tadi ya. Tetapi masih ada kesalahan tadi ya, sedikit gitu ya. Sedikit ya sayang ya. Nggak apa-apa ya. Jangan berkecil hati. Untuk yang pelengkapannya ini bukan 2.900.000. Karena tinggal kita mencatat aja pelengkapannya yang ada di soal berapa yang ada di gudang. 400.000 yang 400.000. Nggak apa-apa ya. Ini Bu Rosi kembali tekankan lagi. Jadi memang ketika mencatat pelengkapan itu ada 2. Pemakaian dan dicatat ketika tinggal pelengkapannya itu sendiri gitu. Kelompok 3, beban sewa debit bertambah, sewa dibayar di muka kredit. Karena nyewanya 1.200.000 untuk 3 bulan, berarti tiap bulan 400.000. Sudah tepat sekali. Yang soal kedua, beban penyusutan peralatan, beban bertambah, selalu di debit. Muncullah akun, yaitu akumulasi penyusutan peralatan 100.000. Karena memang diketahuinya 100.000 penyusutannya, ya udah. Tapi kalau nanti ada prosentase, berarti dikalikan dulu prosentasenya. Kelompok 4, nomor 1, utang usaha bertambah, ingat ini harta ya, maka di debit. Muncullah pendapatan jasa, pendapatan bertambah di sebelah kredit. Berapa pendapatan yang diterima atas jasa yang sudah diberikan perusahaan ke pelanggan? 1.500.000. Kalau 1.500.000 ya sudah 1.500.000. Kemudian yang nomor 2, beban kerugian piutang. Debit, beban bertambah, muncullah akun cadangan kerugian piutang. Berapa yang piutang tak tertagih? Kalau 100.000 di soal berarti 100.000. Sampai di sini untuk kasus atau soal yang kita bahas dalam pertemuan hari ini ya, jurnal penyesuaian bisa dipahami terkait dengan ini presentasi dan pembahasan soal. Halo, sudah bisa dipahami belum? Bisa, Bu. Oke, coba kameranya nyalakan dulu. Sekarang saatnya tanya jawab. Adakah anak-anak yang hari ini hadir mengikuti pembelajaran masih mengalami unek-unek, entah itu masih kabur-kabur materinya Bu Rosi, terlalu cepat atau bagaimana? Silakan boleh bertanya. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, cantik. Apa? Bu, apakah perlengkapan itu selalu jadi beban ya, Bu? Oke, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Oke, tadi kita untuk penyemangat ya. Penyemangat. Senyumnya. Penyemangat ya. Kita beri aplaus dulu untuk semua kelompok, baik kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Kita beri aplaus dulu. Sudah presentasi dengan baik, sudah memaparkan. Oke, Bu Rosi jawab pertanyaannya. Apakah semua perlengkapan itu selalu menjadi beban, Bu? Bagus sekali pertanyaannya ya. Bagus. Oke, yang namanya perlengkapan itu muncul menjadi beban karena adanya pemakaian. Awalnya Bu Rosi belanja perlengkapan untuk usahanya Bu Rosi. Kemudian Bu Rosi gunakan selama 1 periode. Pemakaian kan, lama-lama habis. Adapun tersisa, lah itu yang berarti yang masih sebagai harta perlengkapan itu. Lah yang sudah habis ini, yang sudah digunakan ini berarti beban. Maka sebetulnya perlengkapan itu tidak selalu menjadi beban. Tergantung pemakaian apa enggak, dipakai apa enggak. Kalau perlengkapannya tidak dipakai berarti ya tetap menjadi harta gitu, kekayaannya perusahaan. Tetapi karena kita sebagai usaha ya, tentunya perlengkapan itu kan digunakan karena perlengkapan ini kan mendukung salah satu usaha kita. Maka seringnya ya tetap muncullah yang namanya beban perlengkapan. Begitu ya, Rika ya? Paham Iya, ya? Bu. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Siapa? Siapa yang mau bertanya? Jurnal penyesuaian? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Ada lagi? Ayo, mau bertanya?
Wahyu, Debbie, ada yang mau ditanyakan terkait dengan jurnal penyesuaian enggak? Sinyalnya naik turun ya, jadinya kadang ada yang terpental begitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi enggak jurnal penyesuaian? Oke, Bu Rosi pancing deh. Jurnal penyesuaian masih ingat ada berapa akun tadi yang harus disesuaikan? Ada 7, Bu. Ada 7 akun ya. Oke. Berarti masih ingat ya. Oke, kita lanjutkan ke kesimpulan. Berarti sudah paham ya kalian ya. Tidak ada yang mau ditanyakan. Bu Rosi tadi juga udah pancing. Ada berapa akun yang disesuaikan? Ada Bu, yang mau tanya, Bu. Iya, gimana Alfa? OJP kapan dibuatnya, Bu? OJP apa AJP? AJP. AJP, oke. Mengapa kita mengenalnya AJP? Pertanyaannya bagus, Nang. Alfa Reja ya. Kapan dibuatnya jurnal penyesuaian? Jadi di awal Ibu sudah menjelaskan di pemaparan materi bahwasanya jurnal penyesuaian ini kita lakukan akhir periode. Akhir periode berarti selalu kapan? Kapan Alfa? Tanggal 31. Oh, Rizky menjawab. 31 apa? Agustus? Desember. Juli? Desember. Desember. Oke, akhir periode di dalam akuntansi yang kita kenal, akhir periode itu selalu 31 Desember. Pokoknya nanti menyesuaikan ya, bukan akhir bulan ya, beda ya. Akhir bulan dengan akhir periode beda. Jadi sebelum kita menikmati tahun baru, nah biasanya seorang accounting ini melakukan penutupan buku. Ya, Alfa sudah paham Alfa? Sudah Bu. jelas? Oke. Sudah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Sudah cukup Sudah, Bu. jelas? Oke, kalau oke. Tampak ya? Perhatikan akun-akun berikut. Ini Ibu sudah menyiapkan ada 10 akun anak-anak. Berdasarkan akun di atas, informasi di atas, berikan alasan akun-akun yang perlu dilakukan penyesuaian. Ayo silakan dikerjakan individu. Dari akun 10 ini, ya 10 akun yang Ibu sudah siapkan, coba pilih. Ayo dipilih akun yang perlu disesuaikan. Ingat, tadi ada berapa penyesuaian? Ada berapa akun yang harus disesuaikan tadi? 7. Oke, silakan dipilih dari 10 ini, berarti tidak semuanya. Yuk, 1 menit aja ya. Oke, selesai. Ada yang mau menjawab? Silakan. Jurnal penyesuaiannya akun mana aja? Saya, Bu. Ya. Ada piutang, Oke. beban, terus pendapatan. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Saya, Ya. Bu. Siapa? Beban gaji, Beban gaji. terus apa lagi? Perlengkapan, Perlengkapan. beban penyusutan kendaraan, Terus apa lagi? terus bangunan berarti penyusutan juga ya? Ya. Terus ada lagi? Udah cukup ya? Baik. Anak-anak luar biasa sekali. Ini sudah cukup Sudah, Bu. jelas? Oke, kalau sudah cukup jelas kita tarik kesimpulan. Kira-kira coba Bu Rosi minta bantuan kalian anak-anak semua. Apa sih kesimpulan pembelajaran hari ini? Saya Bu jawab ya. Oke, siapa? Debbie. Kameranya nyalakan dulu. Debbie. Gimana? Kesimpulan menurut Debbie. Penyesuaian perlu dilakukan untuk mencerminkan nilai yang sebenarnya. Wow, keren ya. Keren sekali. Penyesuaian dilakukan atau perlu dilakukan untuk mencerminkan nilai sebenarnya. Iya. Karena tadi 7 akun itu yang sering terjadi di perusahaan biasanya perlu kita lakukan penyesuaian. Termasuk perlengkapan karena dipakai habis, kan kita harus lakukan penyesuaian. Kemudian ada penyusutan aktiva tetap nilainya semakin berkurang, nilai masa penggunaan ya pemakaiannya atau nilai umur ekonomisnya. Ada beban yang harus dibayar, beban yang dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, pendapatan yang harus diterima, ya kan? Kemudian ada piutang yang tak tertagih.
Nah, kalau piutangnya pelanggan nggak bisa membayar, kan harus kita lakukan penyesuaian supaya nilainya mencerminkan yang sebenarnya. Kesimpulannya keren sekali. Ada lagi? Terima kasih ya untuk Debbie ya kesimpulannya ya. Baik, kesimpulan tadi sudah disampaikan ya. Sekarang saatnya Bu Rosi yang menarik kesimpulan. Halo, masih dengar ya? Jadi, kesimpulan untuk jurnal penyesuaian materi hari ini bahwasanya tidak hanya penyesuaian itu untuk mencerminkan nilai yang sebenarnya pada akhir periode, tapi juga penyesuaian kita perlu pelajari. Salah satunya mengapa kita perlu belajar dan perlu diperhatikan untuk jurnal penyesuaian ketika kita melakukan yang namanya posisi mendebit dan mengkredit akun. Kita harus paham itu. Karena kita kalau mau melakukan pencatatan jurnal penyesuaian kurang memahami bagaimana cara aturan mendebit dan mengkredit, memang dampaknya agak kesulitan, bingung. Begitu, ya. Yang kedua, tadi sudah sempat kita bahas juga penyesuaian yang memang sering terjadi, yaitu pada akun-akun tertentu ya. Sudah kita paparkan, sudah kita bahas juga bersama-sama. Ada 7 akun yang biasanya memang sering dilakukan di perusahaan. Demikian kesimpulan untuk pembelajaran hari ini anak-anak. Untuk selanjutnya, tugas kalian adalah mempelajari materi selanjutnya, yaitu neraca saldo. Bu Rosi sekilas tunjukkan untuk bahan ajarnya ya. Ini bahan ajarnya. Bahan ajar yaitu materi neraca lajur untuk minggu depan. Sudah ada linknya juga, nanti tinggal kalian download aja, ada linknya ya nanti di sini ya, ada petunjuk penggunaannya juga. Kemudian ada LKPD-nya juga ya. Kemudian ada media PowerPoint-nya juga, bentuknya link. Nanti silakan kalian semuanya tinggal di-download materinya, kemudian dipelajari ya. Untuk yang LKPD tadi belum selesai ya, untuk keterampilannya ada soal 1 kan, yaitu ada neraca saldo dan ada jurnal penyesuaian. Silakan nanti kalian tulis dulu kolomnya dilengkapi, setelah itu baru kalian isi jawabannya di LKPD tersebut aja. Ya, untuk tugas minggu depan materinya neraca lajur ya. Ya. Demikian Ya, sih. Demikian yang bisa kita pelajari bersama-sama ya. Untuk selanjutnya kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, terima kasih waktunya ya. Tetap semangat belajar. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.